Ya, kalian pasti tidak asing dengan nama Saranjana. Pasti kalian sudah pernah dengar, bahkan sering lah. Tapi Saranjana ini bukan cuma terkenal di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, Saranjana disebut pernah ada di Kalimantan Selatan. Terus petunjuk itu mengarah ke desa Oka-Oka. Pengarahnya sangat unik, Oka-Oka. Kecamatan Pulau Kalimantan, Pulau Laut, terus kelautan Kota Baru. Nah, Pulau Laut, Kota Baru itu jadi tempat katanya Saranjana berada, bahkan sampai ke seluruh dunia, karena ini adalah kota yang hilang. Saranjana dikenal sebagai kota gaib di Kalimantan Selatan. Meski tidak masuk dalam peta Indonesia, tetapi ini sangat misterius, begitu melegenda di Kalimantan ataupun di masyarakat. Ya, bagi masyarakat Kalimantan, Saranjana disebut sebagai kota yang tidak kasat mata dan tidak bisa dilihat orang awam kecuali dengan mata batin. Bahkan peradabannya disebut sebagai bahkan peradabannya sangat maju, sehingga jarang-jarang orang pun bisa melihatnya. Yang bisa melihat cuman orang yang punya mata batin. Oke. Ada beragam bukti nyata terkait keberadaannya kota Saranjana, mulai dari peta sehingga sampai kamusnya, katanya bukan kamus yang dibuat oleh masa Hindia Belanda. Bahkan di petanya juga pas di zaman Belanda itu nggak ada tertulis Saranjana lah, pokoknya ada di dekat Kalimantan. Tapi sekarang kok nggak ada. Ayo kita telusuri ceritanya. Lokasi kota gaib ini beragam versi. Nah, hal ini juga dijelaskan sejarawan Universitas Lambung. Mansur menceritakan versi pertama. Ia didapatkan terkait keberadaannya Saranjana. Ialah letaknya konon di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada versi kedua, menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Temiyang, Pulau Laut katanya. Kemudian versi ketiga lebih tegas lagi, bahwasanya Saranjana itu ada di kota ini, Oka-Oka, kepulauan kecamatan Pulau Laut, kelautan Kota Baru. Hanya ada di Kalimantan Selatan. Lokasinya sangat cocok dengan laut, sehingga cocok dijadikan destinasi wisata. Nah, jadi hanya saja tempat ini dianggap angker menurut masyarakat yang berada di situ. Tapi kalau menurut orang lain itu tuh wisata, bisa dijadikan tempat wisata karena tempat yang indah dan sangat mendukung, apalagi bagi orang yang pemuda yang hidupnya pengen ngopi saja, melihat pemandangan baru minum kopi sebaris sebatang. Padahal mah jangan. Oke, nggak ada yang jangan. Keberadaan kota Saranjana turut dikaitkan dengan cerita legenda penciptaannya Gunung Sebatung di Kalimantan. Dahulu wilayah Sebatung di Kalimantan, Pulau Laut, dikuasai kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Pakurindang. Dikisahkan bahwa Raja Pakurindang memiliki dua anak. Sambu Pakurindang memiliki dua anak, Sambu Ranjana dan Sambu Batung, yang sering bertengkar. Nah, sang raja ini pun ingin menyadari kedua putranya agar tidak berantem terus, karena bapak juga pasti capek melihat anaknya berantem. Makanya si bapak ini, si raja ini ingin membereskannya. Akhirnya dibagi dua lah. Bukan orang yang dibagi dua, tapi kekuasaannya dibagi dua.
bukan kekuasaannya juga, tapi kita dengerin dulu. Sang raja pun ingin menyudahi pertikaian ini kedua putranya dengan membagi wilayah. Nah, jadi sebenarnya dibagi wilayah. Nah, wilayah pertama berikan ke Sambu Batu itu dunia alam manusia. Nah, makanya Sambu Batung itu menjelma menjadi Gunung Sebatung. Nah, tetapi sementara Sambu Renjana mengambil jalan lain. Ia tak ingin ikut bersama saudaranya, sehingga kemudian membangun kotanya Saranjana di alam gaib. Itu menurut cerita legendanya. Nah, pernah ada viral katanya pemesanan alat berat di Saranjana. Emang apa sih alat beratnya itu? Oke, kita perhatiin. Nah, penuturan mengenai kota Saranjana dikisahkan Dedi Suhandi S2 62. Ia yang kala itu pernah bertugas di Kota Baru, sering mendengar katanya mengenai Saranjana. Nah, dari warga sekitar lah pokoknya. Saya mendengar kota gaib Saranjana ketika berkunjung ke Kota Baru, Kalimantan Selatan, awal 1980-an. Sebagian besar warga di desa percaya, yakin adanya adanya hal mistis itu katanya. Tapi kata Dedi Suhandi, beberapa waktu yang lalu Dedi mengetahui informasi yang saya mendengar kota gaib Saranjana ketika berkunjung ke Kota Baru. Nah, Kalimantan Selatan lah pokoknya, awal 1980-an. Sebagian besar warga di sana percaya dan yakin adanya hal mistis itu. Kata Dedi Suhandi, beberapa waktu lalu Dedi mengetahui informasi tentang kota gaib Saranjana sejak bekerja di perusahaan Pertamina. Nah, perusahaan pengeboran minyak PT Pertamina. Pada 1982, ia kerap ditugaskan ke kilang minyak ke Kalimantan Selatan dari Bontang, Kalimantan Timur kalau nggak salah. Dia hingga kini tidak tahu mana persisnya kota gaib Saranjana. Sebagian besar orang mengatakan kemungkinan berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kabupaten Kota Baru. Namun, menurut pengalamannya tinggal di sana, wilayah tersebut bukanlah kota besar, melainkan desa-desa yang dikelilingi oleh hutan-hutan. Nah, tapi bagi orang yang percaya kota gaib itu, ada yang menggambarkan kota itu modern dan maju, sehingga mengalahkanlah kota yang ada di Singapura, gitu ucapnya lagi. Jadi sempat mempercayai keberadaan kota tersebut ketika terjadi kegemparan akibat berita tentang pemesanan alat berat seperti bulldozer sama ekskavator lah, yang semacam kayak gitu. Pada tahun pengiriman barangnya itu dilakukan pada akhir 1980-an. Itu gempar, beritanya udah dibayar cash, barang dikirim semua ke sana. Begitu barang dikirim sampai Bupati Kota Baru bingung siapa di mana pemesannya, cuman disebut dari Saranjana, ujar Dedi. Yaps, cerita Saranjana sampai sini dulu saja. Jika ada kesalahan tolong kritik. Nah, Saranjana